Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti perkuliahan seperti biasanya. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang keterampilan memimpin diskusi. Ya, saya Fitra Ramadhani akan membawakan materi pertama, yaitu pengertian keterampilan memimpin diskusi. Keterampilan atau skill dapat juga dikonotasikan sebagai sekumpulan pengetahuan dan kemampuan yang harus dikuasai, dapat dipelajari, dideskripsikan, dan juga diverifikasi. Sedangkan membimbing adalah memimpin, memberi petunjuk, mengasah, memberi penjelasan terlebih dahulu tentang sesuatu yang akan dirundingkan. Nah, membimbing ini berasal dari kata bimbing yang artinya petunjuk atau cara melakukan sesuatu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa membimbing diskusi kelompok berarti suatu proses yang teratur dengan melibatkan kelompok peserta didik dalam interaksi tatap muka kooperatif yang optimal. Nah, dengan tujuan memberikan informasi atau pengalaman dalam mengambil keputusan. Menurut Detrandus Usman Uzair, dia mengatakan bahwa diskusi kelompok kecil adalah peserta didik yang berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil di bawah pembinaan guru atau temannya untuk berbagi informasi untuk pemecahan masalah atau untuk juga pengambilan keputusan yang dilaksanakan dalam suasana terbuka. Selanjutnya, pada strategi pelaksanaan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, pada poin pertama yaitu langkah persiapan. Yang pertama adalah merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menetapkan masalah yang akan dibahas. Yang keempat, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi. Pada poin selanjutnya, pelaksanaan diskusi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan diskusi. Yang pertama adalah memeriksa persiapan yang dapat memengaruhi kelancaran diskusi. Yang kedua, memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi. Yang ketiga, melaksanakan diskusi dengan aturan main yang telah ditetapkan. Yang keempat, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk mengeluarkan gagasan dan ide-idenya. Yang kelima, mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas. Pada poin terakhir yaitu menutup diskusi, terdiri atas membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi. Selanjutnya, mereview jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam diskusi. Ada 4 macam diskusi. Yang pertama yaitu diskusi informal, yang kedua diskusi formal, yang ketiga diskusi panel, dan yang terakhir adalah diskusi simposium. Diskusi informal adalah diskusi yang dimana jumlah pesertanya terbilang sedikit, kemudian aturan-aturannya itu agak longgar. Yang ketiga, di mana pimpinan diskusinya itu hanya seorang saja dan selebihnya itu menjadi anggota diskusi. Kemudian yang kedua yaitu diskusi formal. Diskusi formal adalah diskusi yang dimana semuanya serba diatur, mulai dari pimpinan diskusi hingga anggota diskusi. Jadi diskusi formal ini semua akan diatur oleh pimpinan diskusi tersebut. Di diskusi formal ini juga seseorang tidak boleh langsung spontan berbicara, tetapi harus terlebih dahulu meminta izin terhadap pimpinan diskusi. Jadi semuanya diatur, serba diatur. Ketiga yaitu diskusi
diskusi panel. Diskusi panel ini adalah diskusi yang dimana akan membahas suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang penulis yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Diskusi ini juga dapat diikuti oleh seluruh peserta didik sebagai peserta. Diskusi ini akan dibagi menjadi diskusi peserta aktif dan peserta tidak aktif. Peserta aktif akan langsung memulai diskusinya, sedangkan peserta tidak aktif akan menjadi tim pendengar dari peserta aktif, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu diskusi simposium. Diskusi simposium ini adalah diskusi yang dimana menggunakan metode mengajar dengan membahas suatu persoalan yang dipandang dari berbagai sudut pandang berdasarkan keahlian. Simposium ini juga dilakukan untuk memberikan wawasan yang luas kepada peserta didik. Setelah penyaji memberikan pandangannya tentang masalah yang dibahas, maka simposium diakhir dengan pembacaan kesimpulan hasil kerja tim atau perumus yang telah ditentukan sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya atas nama Indri Widyastuti akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya yaitu komponen-komponen keterampilan membimbing diskusi. Untuk mensukseskan jalannya diskusi kelompok kecil, terdapat beberapa komponen-komponen keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi dengan cara merumuskan tujuan dan topik diskusi yang akan dibahas. Yang kedua yaitu memperluas masalah atau aturan pendapat jika terjadi penyimpangan ide yang kurang jelas hingga sukar ditangkap oleh anggota kelompok yang akhirnya menimbulkan kesalahpahaman hingga keadaan yang menjadi tegang, maka tugas guru di sini adalah untuk memperjelas masalah apa yang terjadi. Yang ketiga yaitu menganalisis pandangan siswa di dalam diskusi. Sering terjadi perbedaan di antara kelompok. Dengan demikian, guru hendaknya mampu menganalisa alasan perbedaan tersebut dengan cara meneliti apakah alasan tersebut memang mempunyai dasar yang kuat serta memperjelas hal-hal yang disepakati dan tidak disepakati. Yang keempat yaitu meningkatkan kontribusi pikiran siswa. Kontribusi pikiran siswa dapat ditingkatkan dengan interaksi diskusi. Yang kelima yaitu menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mencoba memancing urunan siswa yang enggan berpartisipasi dengan mengarahkan pertanyaan langsung secara bijaksana, mencegah terjadinya perbincangan serentak dengan memberi giliran kepada siswa yang pendiam terlebih dahulu, serta mendorong siswa untuk mengomentari urunan temannya hingga interaksi antara siswa dapat ditingkatkan. Yang terakhir, yang keenam yaitu menutup diskusi. Komponen ini dapat dilakukan dengan cara membuat rangkuman. Yang kedua yaitu ringkasan, menemukan kata-kata kunci, mengajak siswa menilai protes dan hasil yang telah dicapai. Berikut dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Pertama, diskusi harus dilakukan dalam suatu terbuka. Diskusi yang baik harus dilakukan dalam suasana bebas, terpimpin, suasana intim yang ditandai dengan kehangatan antar pribadi, kesediaan menerima pendapat lain, menghargai pendapat orang antusias terhadap topik diskusi, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan menikmati. Kedua, perlunya perencanaan yang meliputi. Pertama, pemilihan topik atau masalah yang akan didiskusikan. Untuk itu, 3 hal yang perlu diperhatikan adalah: pertama, minat anak didik; 2, kemampuan anak didik; 3, bermakna. Selanjutnya, dapat memastikan bahwa guru dan anak didik telah memiliki latar belakang informasi untuk mendiskusikan topik secara baik.
Selanjutnya, diskusi kelompok kecil harus dipersiapkan secara baik, diperlukan narasumber, pertanyaan kunci dan bahan yang tepat untuk mengatur sekuen diskusi yang bertujuan membimbing dan memberi stimulasi pada tanggapan anak didik. Adapun lanjutan dari prinsip-prinsip keterampilan membimbing diskusi selanjutnya adalah dalam mempersiapkan diskusi, kita harus menetapkan dulu besarnya kelompok. Dalam hal ini harus ada kelompoknya, misalnya terdiri atas 5-9 orang. Kelompok itu semuanya dipengaruhi oleh pengalaman, kedewasaan, keterampilan anggota, intensitas, minat dalam diskusi, latar belakang pengetahuan topik, pemahaman, dan lain sebagainya. Adapun prinsip keterampilan membimbing diskusi yang terakhir adalah pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk ini sangat penting untuk meningkatkan perhatian dan partisipasi anak didik. Salah satu cara pengaturan tempat duduk yang baik adalah anak didik harus duduk saling berhadapan sehingga dapat saling melihat atau memandang. Selanjutnya adalah langkah-langkah pelaksanaan diskusi. Yang pertama, membicarakan masalah yang akan didiskusikan di bawah pimpinan guru. Yang kedua, murid-murid di bawah pimpinan guru membentuk kelompok-kelompok diskusi. Selanjutnya, yang ketiga, murid-murid berdiskusi dalam kelompok masing-masing dan guru mengawasi, membimbing atau menjawab pertanyaan-pertanyaan kelompok atau anggota dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran diskusi. Yang keempat, melaporkan hasil-hasil diskusi kelompok. Yang kelima, semua murid-murid mencatat hasil diskusi dan secara bersama bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan dalam diskusi tersebut.